Manfaat bunga kenanga mulai dari menurunkan stres, mengontrol tekanan darah, sampai menjaga keseimbangan hormon. Jadi rame banget nih ya komen teman-teman yang punya hipertensi maupun hipotensi yang sama-sama komen nih, jangan minum infus kenanga kalau punya darah rendah karena nanti bisa pingsan, bisa drop. Ya padahal banyak dari teman-teman yang punya darah rendah tapi bisa dibantu dinormalkan tekanan darahnya dengan minum infus kenanga. Jadi ya teman-teman ya, kalau di dalam infus kenanga, senyawa dalam kenanga itu yang berkaitan langsung dengan tekanan darah itu sebenarnya alkaloid. Cuman ya di dalam kenanga itu justru sangat sedikit sekali alkaloidnya. Nah ini yang membantu mengontrol tekanan darah. Tapi dalam bunga kenanga, minyak asirinya ini mengandung 3 senyawa penting sebagai antidepresan, yaitu linalool, geraniol, dan eugenol. Nah kalau eugenol sendiri dia memiliki efek menurunkan tekanan darah ya, baik bagi hipertensi dengan ciri nanti dia akan mengalami diuretik atau sering pipis. Nah ini akibat dari di dalam tubuh teman-teman ini banyak mengandung natrium sehingga tubuh akan mengeluarkan natrium melalui cairan dan terjadilah diuretik atau sering pipis. Gimana dengan yang hipotensi? Boleh nggak mengkonsumsi infus kenanga? Boleh. Begitu juga dengan yang hipertensi. Boleh mengkonsumsi bunga kenanga. Jadi di dalam bunga kenanga, dalam minyak asirinya ini ada senyawa yang namanya linalool. Linalool ini loh yang memberikan aroma khas pada bunga kenanga. Aromanya ini digunakan sebagai aromaterapi, dimana kalau kita tahu aromaterapi ini bisa membantu mengontrol stres, memberikan rasa tenang, nyaman, calming ya. Jadi ini bikin stres kita menurun. Nah dengan menurunnya stres, manajemen stres yang baik ini sangat menguntungkan bagi kita, terutama mengontrol tekanan darah, kemudian berpengaruh pada hormon dan terhadap siklus tidur. Terus bener nggak sih kalau infus kenanga ini akhirnya bisa membuat orang yang tadinya menopause akhirnya bisa haid lagi? Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya, dari pengontrolan stres yang baik tadi kita mengkonsumsi infus kenanga membantu meredakan stres. Disinilah berpengaruh terhadap hormon di dalam tubuh kita. Salah satunya hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen maupun progesteron pada perempuan. Pada laki-laki, hormon testosteron ini berfungsi untuk gairah seksual dan kekuatan otot. Pada perempuan, hormon estrogen dan progesteron ini berkaitan erat dengan gairah seksual atau meningkatnya libido, kemudian siklus haid sampai kualitas tidur. Hormon estrogen akan memodulasi neurotransmitter. Neurotransmitter ini senyawa kimia dalam sistem syaraf manusia yang memberikan sinyal atau perintah kepada otot maupun kelenjar ya. Jadi hormon estrogen akan memodulasi neurotransmitter untuk mempersiapkan tidur. Kemudian hormon progesteron dia akan memberikannya rasa nyaman, tenang, yang akhirnya kamu ngantuk dan bisa tidur. Nah itu ya teman-teman, pentingnya menjaga keseimbangan hormon. Mulai dari apa yang kita konsumsi ini juga sangat berpengaruh pada keseimbangan hormon. Mengelola stres dengan baik itu berpengaruh pada hormon ya. Keseimbangan hormon, karena lebih tidak baik, kurang juga tidak baik. Contohnya kadar estrogen yang rendah pada wanita menyebabkan hot flashes ya. Hot flashes ini kondisi yang panas terbakar, gerah sekali ya di area wajah, punggung, dada ini terasa gerah padahal dari ruangan AC juga masih gerah. Ini biasanya terjadi pada wanita yang sudah memasuki masa perimenopause maupun menopause. Kemudian vagina menjadi mengering sampai menurunnya libido. Kemudian gimana kalau kadar estrogennya tinggi? Nah ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Kemudian haid yang tidak teratur sampai tingginya resiko terjadinya kanker payudara maupun kanker rahim.